Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahia Muhammad Jalsipian dengan NIM 12022102336 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan, tepatnya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari ada di diri kita sendiri. Menjadi pemimpin tidak harus mulai dari hal besar. Kita dapat memulai dari hal kecil. Kita dapat menjadi pimpinan dari diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk contoh kepemimpinan transformasional dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada pada orang tua kita sendiri. Orang tua mendidik anak dengan cara memotivasi anaknya sehingga kekeluargaan terasa lebih erat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul kepemimpinan transformasional. Pada tahun 1970, lahir suatu karya baru dari Burns yang menginspirasi lahirnya sebuah paradigma baru kepemimpinan. Pergeseran paradigma ini membuat cara berpikir lama menjadi usang. Cara berpikir baru ini menjelaskan dengan lebih baik apa yang seharusnya dijelaskan oleh cara berpikir lama. Paradigma baru ini menggabungkan apa yang bagus dari paradigma lama. Paradigma ini disebut dengan kepemimpinan transformasional. Paradigma ini lahir dari seorang ahli politik bernama McGregor Burns. Burns adalah seorang anggota staf muda pada pemerintahan Presiden Roosevelt. Pada saat itu, ia membuat buku biografi Roosevelt. Dari menulis buku tersebutlah maka lahir ide menulis buku tentang kepemimpinan. Beliau menelaah sejumlah pemimpin nasional dan sosial yang luar biasa prestasi dan karismanya. Beberapa pemimpin yang menjadi objek telaahnya antara lain Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Hitler, Stalin, Franklin Delano Roosevelt. Dalam bukunya, Burns menegaskan bahwa pemimpin-pemimpin tersebut mentransformasi para pengikutnya menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri. Pemimpin tersebut mampu mentransformasi masyarakat. Dalam proses ini, para pemimpin dan para pengikutnya saling mengangkat satu sama lain ke arah pencapaian yang baru dan pengembangan moral. Lalu pada tahun 1980, Warren Barnes dan Bernard menerbitkan buku dari hasil penelitian dengan judul Leaders. Dalam bukunya, ia mengidentifikasi beberapa pola tindakan pemimpin terkemuka. Barnes mengidentifikasi pola tindakan para pemimpin tersebut secara beragam dilihat pada strategi, kompetensi, keterampilan. Dari hasil penelitiannya, Barnes dan Nanus menyarankan agar dalam tindakannya para pemimpin mengelola 5 pokok isu yang berhubungan dengan pemimpin dan pengikutnya, yaitu perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Dari fakta tersebut dapat dipahami bahwa munculnya kepemimpinan transformasional berkaitan dengan perkembangan hubungan pemimpin, pengikut, dan kekuasaan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari kepemimpinan transformasional itu sendiri? Gaya kepemimpinan transformasional adalah sebuah cara yang dilakukan pemimpin untuk memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Secara definitif, kepemimpinan transformasional adalah bentuk nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang termasuk di dalamnya perubahan sebagai bentuk terobosan baru. Seorang pemimpin dengan gaya transformasional diyakini bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional biasanya memiliki pandangan visioner dan juga mampu memfasilitasi karyawan atau bawahannya untuk mengasah skill yang diperlukan. Selain itu, pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional juga mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu terbuka dengan ide baru. Yang kedua, fokus membuat mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, lebih aktif mendengar daripada berbicara. Yang keempat, lebih toleran terhadap resiko. Yang kelima, mau bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil tim, apapun konsekuensinya, maupun baik ataupun buruk. Yang keenam, punya tingkat kepercayaan tinggi terhadap tim. Yang ketujuh, mampu mengajak lebih banyak anggota tim berpartisipasi, terutama dalam berinovasi. Pada umumnya, terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Lalu apa sih perbedaan dari dua gaya kepemimpinan tersebut?
Berikut adalah beberapa perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang pertama, perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional adalah karakteristik pemimpinan transaksional cenderung sudah menentukan standar pekerjaan yang harus dipenuhi, sehingga terkadang pemimpin tersebut cenderung tidak memperhatikan kreativitas dan inovasi karyawan. Hal ini tentunya berbeda dengan gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin akan mengajak karyawan untuk mencapai visi dan misi perusahaan bersama-sama. Yang kedua, terletak pada penerapan sistem. Karakteristik kepemimpinan transaksional adalah sistem reward dan punishment untuk membuat karyawan patuh. Sementara itu, gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana mengutamakan keakraban antar anggota untuk membuat anggota mau bekerja sama mencapai tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional dan transaksional adalah cara mereka menjalankan perusahaan. Karakteristik kepemimpinan transaksional cenderung menjadikan visi dan misi, aturan, dan instruksi sebagai pusat komando agar keberlangsungan perusahaan tetap berjalan. Sedangkan seorang dengan gaya kepemimpinan transformasional cenderung bertindak sesuai peraturan yang ada, namun tetap memperhatikan karyawan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya yang keempat, perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional adalah hierarki atau struktur kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan transaksional lebih suka menempatkan banyak kepentingan di struktur dan budaya perusahaan. Artinya, karyawan tidak bisa melaporkan masalah langsung ke manajemen atas. Laporan masalah tersebut haruslah melewati alur manajemen di perusahaan. Karakteristik kepemimpinan transaksional cenderung kaku dan tidak luas. Sementara itu, seorang dengan gaya kepemimpinan transformasional adalah orang yang cenderung menghilangkan birokrasi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang bisa menstimulasi mental dan membuat karyawannya merasa senang. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan gaya kepemimpinan transformasional. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki pengaruh yang besar terhadap anggota. Yang kedua, memperhatikan atau peduli terhadap anggota. Yang ketiga, dapat memotivasi anggota. Yang keempat, membantu mengembangkan anggota. Lalu, bagaimana sih cara menjadi pemimpin transformasional? Ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan kepemimpinan tipe transformasional ini. Yang pertama, menciptakan visi masa depan yang menginspirasi. Yang kedua, memotivasi orang untuk membeli dan menyampaikan visi. Yang ketiga, mengelola penyampaian visi. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang semakin kuat dan berbasis kepercayaan dengan orang-orang anggota. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.